Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah siapkan laptop Windows 11 tepatnya di depan saya ini untuk menunjukkan bagaimana cara menginstal beberapa software yang dibutuhkan untuk pemrograman Java fXML pada Visual Studio Code dengan JDK 9. Bagi yang belum mendownload master software-nya, silahkan membaca deskripsi video ini atau melihat video tutorial yang sudah saya siapkan di channel ini. Bagaimana cara menginstalnya? Mari kita ikuti. Instalasi software yang dibutuhkan dalam pemrograman Java fXML dengan menggunakan Visual Studio, Scene Builder, dan JDK versi 9 termasuk JFX-nya versi 9, kita bisa mengikuti 5 langkah umum ini yang juga bisa diterapkan di sistem operasi manapun, sebagaimana sifat Java itu sendiri yang multiplatform. Demikian juga dengan instalasi di sistem operasi Windows. Kita akan mengikuti langkah-langkah ini. Pertama, kita remove Java versi yang lebih dari 9 karena kita akan menggunakan versi 9 saja, versi terendah yang sudah memenuhi syarat. Jika ada yang lebih, kita uninstall. Jika sudah versi 9, ya kita tetap pakai, sehingga kita tidak perlu menginstalnya. Kemudian kita menginstal Scene Builder, dilanjutkan dengan menginstal Visual Studio Code. Baru nanti yang terakhir adalah menginstal ekstensi pada Visual Studio Code untuk pemrograman Java fXML ini. Kita bisa melakukan proses uninstall dari jendela ini jika dibutuhkan. Nah, yang pertama, seingat saya di komputer ini sudah ada versi JDK-nya, tapi versi berapa kita lihat. JDK tidak muncul, kita ketik saja Java. Nah, ini sudah muncul, ternyata Java 9.0.1, sehingga ini sudah bisa dipakai. Jadi kita tidak perlu melakukan uninstall dan juga tidak perlu menginstalnya karena sudah terinstall. Kalau toh perlu, ini juga mudah sekali cara melakukannya. Cukup kita buka dari file masternya, ya, dari JDK ini ya. Kita klik kanan, kemudian open. Nanti kalau ada permintaan memasukkan password administrator, kita masukkan dan ikuti langkah yang ada di situ. Gampang sekali. Oke, jadi langkah pertama dan kedua tidak perlu kita lakukan. Kita bisa langsung melompat ke langkah ketiga, yaitu menginstal Scene Builder. Ini juga mudah sekali cara melakukannya. Kita masuk ke Explorer, kemudian masternya, ini ada Scene Builder versi 18. Kita klik kanan, kemudian kita open. Oke, kita ikuti saja dengan next. Ini kita terima, kita beri cek, kemudian next lagi. Nah, sambil kita ingat folder di mana Scene Builder ini diinstal. Ini sangat penting ya. Kalau perlu ini kita copy. Kemudian kita salin ke file. Ya, sebagai pengingat kita salin di situ. Ini adalah tempat menginstal Scene Builder. Kita kembali ke proses instalasi untuk langkah selanjutnya. Jadi kita next. Install. Ya, cepat sekali ini. Oke, sudah selesai, finish. Sehingga Scene Builder bisa kita jalankan. Cara tercepat untuk membuka Scene Builder adalah dengan tekan tombol Start. Kemudian kita ketikkan di sini Scene Builder. Nah, ini malah sudah keluar ya karena baru ya.
baru saja diinstal, jadi sudah langsung keluar. Ini kita klik. Nah, scene builder-nya langsung keluar seperti ini. Kita bisa coba buka sebuah project misalnya, hanya sekedar untuk memeriksa saja apakah sudah benar-benar berfungsi atau belum. Tapi nanti kita akan integrasikan dengan Visual Code, sehingga ini tidak penting sebenarnya, tapi sekedar sudah bisa berjalan normal atau belum. Nah, ternyata sudah. Ya, kita bisa tambahkan komponen visual di sini dari kontainer atau dari kontrol. Bisa kita tarik ke sana misalnya. Nah, yang penting ini sudah berfungsi. Ini tidak perlu kita simpan. Don't save. Oke. Visual Studio sudah siap untuk kita install pada langkah selanjutnya. Setelah scene builder sukses kita install. Jadi kita kembali ke Explorer, kemudian Master Visual Studio Code ini kita klik kanan, terus kita open. Seperti biasa kita masukkan passwordnya. Kemudian kita ikuti langkah-langkah yang tampil di situ. Jadi ini kita accept, next. Kemudian kita ingat-ingat foldernya ini mudah diingat karena di program files. Kemudian kita next. Kita next lagi. Kita next lagi. Install. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, selesai dan kita bisa langsung launch Visual Studio Code. Finish. Oke, kita bisa lanjutkan ke langkah yang kelima, yaitu menginstal ekstensi di dalam Visual Studio Code untuk pemrograman Java fXML. Klik extension, kita bisa mengisikan kata kunci di sini untuk mencari extensionnya. Dalam hal ini adalah Java. Ya. Kita klik extension pack for Java, kemudian install. Oleh karena ada proses download, maka cepat tidaknya instalasi ini tergantung kepada kecepatan internet. Ini installing, nanti akan ganti status kalau proses instalasi sudah selesai. Oke, ganti status cepat sekali dan ini sudah aktif. Sehingga kita bisa mencobanya. Kita klik Explorer ini, kemudian kita create Java project. Kita pilih No Build Tools. Kita pilih folder di mana project Java mau disimpan. Misalnya di folder ini. Kita buat folder baru jika perlu dengan new folder. VS source code misalnya. Oke, kalau proyeknya mau disimpan di sini, berarti ini kita select. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan nama proyeknya. Misalnya, Hello World Console. Ya, seperti ini, kemudian kita enter. Ya, karena pertama kali dijalankan akan keluar pertanyaan seperti ini. Kita percaya saja dengan beri cek di sini. Yes, I trust the authors. Klik. Kemudian Visual Code ini akan melakukan proses untuk membentuk project. Ya, ini ada downloading. Kita tunggu sampai proses ini selesai dan nanti akan muncul menu run dan debug. Ini sudah muncul ya. Ini bisa kita klik, ya compiling. Nah, ini kita akses saja.
Kemudian kita isikan passwordnya. Yes. Oke, ini sudah muncul tulisan Hello World seperti perintah nomor 3 ini. Ya, di sini ada Hello World. Kita bisa hapus tampilan terminal ini dengan clear. Ya, terhapus. Kita juga bisa melakukan proses debugging. Ya, sekaligus kita periksa apakah proses debugging juga bisa dilakukan dari instalasi ekstensi ini. Namun supaya ada efeknya, kita akan jadikan program ini agar melakukan looping, sehingga kita perlu membuat variabel baru untuk proses looping, counternya gitu ya. Kemudian loopingnya dengan while. Terus perintah untuk menuliskan ini kita taruh di dalam looping. Kita taruh di sini. Oke. I-nya akan tambah 1 sampai 10 terus berhenti. Ya, untuk yang sudah familiar dengan proses debugging ini sebenarnya mirip dengan proses slow motion yang sangat penting digunakan untuk mencari kesalahan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya saja dalam pertandingan. Itu ada VAR. Video yang dipakai untuk wasit memastikan kesalahan yang dilakukan oleh pemain, pelanggaran misalnya. Pasti dia akan menghentikan video itu dan memutarnya dengan pelan atau slow motion. Nah, kita akan menghentikannya di mana? Kita menghentikannya di sini. Istilahnya kalau dalam debugging itu breakpoint. Nah, ini ada merah-merahnya berhenti. Kalau menghilangkannya ya cukup diklik lagi. Jadi nanti dia akan berjalan pelan di sini dan tergantung kita mau melanjutkan lagi atau tidak gitu. Kita bisa step by step. Jadi kalau running itu cepat, step by step pelan, maka ini sudah bisa kita coba. Kita klik saja debug. Oke, sudah berproses. Ya, sudah berproses nih. Oke, ini ada panah tempat berhentinya. Dan di sini ada variables. Ini kalau diklik ada i karena variabelnya memang i dan nilainya 1. Kemudian nanti kalau dijalankan pasti akan tertulis hello world begitu. Nah, ternyata masih ada yang terlewati agar prosesnya kelihatan, yaitu ini perlu modifikasi supaya i-nya juga tampil. Oke, ini ada tambahan icon. Ya, itu ada stop. Kita pakai itu untuk menghentikannya. Tapi sekaligus kita bahas icon yang lain untuk apa? Ini untuk continue. Lanjutkan. Ini untuk melewati perintah dalam satu baris. Lompat saja gitu. Kemudian yang sebelahnya, ini kalau baris itu mengandung subprogram, misalnya metode, maka dia akan masuk ke metode itu. Kemudian ini sebaliknya, kalau kita mau keluar dari metode. Ini kalau mau restart. Oke, ini kita stop dulu dan kita modifikasi sedikit supaya i-nya juga tampil. Nah, ini i-nya tampil. Digabung dengan tulisan hello world. Nah, supaya dia tidak bersambungan dengan hanya, maka kita pisahkan dengan titik, 2, dan spasi. Oke, ini kalau diperhatikan di sini ada notifikasi yang menunjukkan kalau kita sudah mengedit file dan belum disimpan. Oke, ini bisa kita ikuti. File, kemudian save. Tapi kita harus hati-hati kalau ada notifikasi di sini, manage ini ya, dan minta untuk diupdate. Harus hati-hati. Kalau sampai Java-nya juga terupdate, maka Java-nya nanti akan ganti dengan versi di atasnya. Padahal di JDK 9 ini sudah termasuk JFX-nya untuk pemrograman FXML. Di versi-versi yang lebih atas belum tentu ada JFX-nya. Jadi hati-hati kalau ada notifikasi di manage ini. Oke, ini sudah kita modifikasi, sudah kita simpan sehingga ini bisa kita debug. Ya, i-nya sudah 1, berhenti di sini. Ini kalau kita lompati, maka akan tertulis angka 1 dan hello world.
Kita lompati saja itu ya baris kelimanya. Oke, 1 hello world. Kemudian ini siap dijalankan. I ditambah 1 dimasukkan ke I. Jadi nanti I-nya akan menjadi 2. Ini kita lompati lagi. Nah, jadi 2 dia. Ini juga jadi 2 ya kan. Terus dia siap untuk looping lagi. Ini diperiksa memenuhi syarat atau tidak. Ya, pasti 2 kurang dari sama dengan 10 sehingga memenuhi syarat dan dia masuk ke looping. Kita klik. Ya, masuk ke looping. Dan nanti akan ditampilkan lagi 2 hello world. Ya, hanya seperti itu dan kita tahu proses itu akan berulang seperti itu ya. Sehingga kita bisa continue saja, tapi ini dihilangkan dulu biar cepat. Oke, seperti itu. Kemudian kita continue. Ya, selesai. Jadi ekstensinya sudah bisa melakukan running program dan debugging program. Kita masih perlu cek lagi, bisa nggak dia mengenerate file jar. Jadi kita klik di sana, kemudian kita perlu memeriksa di Explorer tempat project ini disimpan untuk memastikan saja. Ya, di sini ya. Ya, sudah ada itu. Tapi bisa dilihat di sini, tidak ada file jar-nya. Jadi nanti file jar akan tersimpan di folder ini. Kita bisa melakukannya dengan kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita klik project. Di sebelah kanannya ini ada plus kalau kita mau membuat project baru, plus. Nah, di sini ada icon untuk export jar. Inilah yang kita pakai untuk membuat atau mengenerate file jar. Kita klik saja. Nah, ada proses ini ya, export jar. Terus kita diminta memilih main class-nya. Karena hanya ada satu file class, berarti ya ini satu-satunya kita pilih. Kalau banyak ya pasti kita harus memilih. Oke, prosesnya cepat sekali. Dan ini sudah ada notifikasi successfully exported jar. Tuh, foldernya ada di sini. Kita bisa periksa saja kembali ke Explorer untuk memastikannya. Ya, ini sudah muncul. Bisa kita coba untuk dijalankan, tapi akan lebih tepat kalau ini kita jalankan dengan terminal command prompt, karena programnya program mode text. Jadi kita dari start, kemudian kita ketikkan cmd open dan pindah ke direktori di mana file ini tersimpan. Nah, kita bisa copy saja dari sini ya. Kita copy. Kalau mengetik panjang ya. Ini kita copy. Kemudian masuk lagi ke command prompt. Kita ketikkan change directory cd. Terus kita paste ya directory tadi ya yang sudah kita copy, kita enter. Oke. Ini kalau kita lihat isinya dengan perintah dir isi directory ya dir, maka akan muncul file jar tadi. Nah, ini muncul ya hello world. Kita bisa run dengan Java main jar. Jadi sama persis dengan cara menjalankan file jar di sistem operasi yang lain. Hel begini, kemudian tab. Ya, auto complete. Kemudian kita enter. Oke, hasilnya sama persis dengan yang tadi sudah kita lihat di Visual Studio Code. Jadi ekstensi Java yang kita install sudah terbukti bisa berjalan sebagaimana mestinya. Masih ada lagi satu ekstensi yang perlu kita install, yaitu Scene Builder. Jadi kita klik lagi extension, kemudian kita ketikkan Scene Builder. Oke, ini kita klik install. Installing cepat sekali ya, sudah terinstall. Dan kita perlu project yang sudah kita siapkan atau template-nya, template Hello World fxml. Jadi ini kita tutup dulu. Terus kita cari
folder template Hello World fxml-nya yang tadi sudah kita siapkan. Ya, ada di sini berarti ya. Di sini, kemudian kita select folder. Oke, karena ini baru pertama kali folder itu dibuka, maka kita perlu memberi tanda cek dan yes, I trust the authors. Oke, ini ada source-nya dan ini ada file fxml. Kita klik kanan. Nah, sudah keluar item open in Scene Builder. Kita klik saja. Kalau sudah sukses, kita tidak perlu menambah konfigurasi ke Visual Studio Code ini. Tapi kalau ternyata belum ada respon, berarti kita harus menambah konfigurasinya. Klik. Ya, dia berproses kelihatannya. Alhamdulillah. Ekstensi untuk Scene Builder fxml ini juga sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena kita hanya sekedar mencobanya berfungsi atau tidak, maka pembahasan mengenai bagaimana membuat project fxml sendiri akan kita bahas dalam video yang berikutnya. Kali ini kita sudah menyelesaikan semua langkah yang terdiri dari 5 langkah umum untuk semua sistem operasi ini. Dan ternyata folder ini yang tadi sudah kita siapkan tidak perlu kita masukkan di konfigurasi ekstensi di Visual Studio Code. Ya, ini hanya kita butuhkan jika tadi item Scene Builder-nya tidak dapat berfungsi. Untuk tutorial instalasi di Windows ini cukup sekian.